Jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati calon penumpang. Pengelola bandara mencatat jumlah penumpang naik 17% dibandingkan hari biasanya. Sejak pagi tadi ribuan calon penumpang, wah banyak sekali nih pemirsa. Dari pagi tadi ini sudah memadati area counter check-in Terminal 3 Bandara Suta. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mencatat ada lonjakan sampai 17% dibandingkan hari biasanya. Sebanyak 163.638 penumpang bepergian melalui Bandara Suta ke sejumlah kota besar. Tujuannya banyak ke Bali, banyak juga yang ke Medan, ke Makassar. Sementara untuk penerbangan internasional, lonjakan penumpang tujuan Malaysia, Singapura, dan Jeddah. Banyak yang memanfaatkan jalan-jalan akhir tahun ya. Kalau kita di kantor saja pemirsa. Adapun pergerakan pesawat hari ini mencapai 1.159 penerbangan. Diprediksi lonjakan penumpang tersebut akan terus terjadi mendekati hari Natal. Ya, nggak cuma bandara ya, tapi terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur hari ini juga sudah mulai padat penumpang yang melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Wah, memang benar udah ramai pemirsa. Penumpang banyak yang memanfaatkan libur panjang Natal Tahun Baru ini untuk jalan-jalan liburan dan juga pulang kampung. Untuk antisipasi kenaikan penumpang, pihak terminal Kampung Rambutan sudah menyiapkan posko pelayanan terpadu dan armada bus juga sudah mulai dicek. Harus dipastikan standar keamanan, keselamatan, layak jalannya juga. Total 280 armada bus pemirsa disiapkan di momen libur Nataru, melayani rute tujuan favorit masyarakat seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan juga ke Nusa Tenggara Barat. Wah, banyak yang jalan-jalan ya ternyata ya. Nggak hanya bandara, terminal, tapi stasiun kereta api juga banyak pemirsa mulai dipadati penumpang. 909.536 tiket kereta api sudah disediakan di masa angkutan Natal Tahun Baru. Dan hingga hari ini ternyata sudah 57% tiket terjual. Beginilah kepadatan mulai ramainya stasiun Pasar Senen memasuki angkutan masa libur Natal Tahun Baru. Penjualan tiket sudah meningkat meski belum signifikan. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru rencananya berlangsung selama 18 hari mulai 18 Desember sampai 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Sejauh ini 57% tiket telah terjual, menyisakan tinggal 391.536 tiket yang tersedia selama masa Natal Tahun Baru 2025-2026. Pelayanan juga maksimal ya, seperti yang kita lihat ini sudah diarahkan oleh petugas kalau penumpang juga bingung mau memesan tiketnya. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal Tahun Baru, PT KAI Daop Jat 1 Jakarta menambahkan 32 perjalanan kereta jarak jauh sehingga ada 95 perjalanan kereta jarak jauh setiap harinya. Media centernya udah tahu. Ya, kita akan update terkait angkutan libur Natal Tahun Baru. Sudah ada Ismalia Meidasari di stasiun Pasar Senen. Ismalia bukan liburan ya, mau berangkat liburan tapi kerja nih. Apakah hari ini sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang berangkat, Ismalia? Silakan. Ya, selamat sore Yudi dan juga pemirsa, betul sekali Yudi. Saya di sini bukan untuk berlibur, tapi di sini saya untuk memantau dan mengabarkan kepada Yudi dan juga pemirsa bagaimana kondisi di stasiun Pasar Senen. Saat ini dapat kami ceritakan sedikit Yudi untuk kondisi di stasiun Pasar Senen saat ini sudah mulai dipadati oleh para pengguna kereta api yang hendak melakukan perjalanan kereta api jarak jauh tentunya Yudi. Dan memang juga untuk di stasiun Pasar Senen dari tadi memang kami melihat banyak sekali penumpang bersama keluarganya, bersama anak-anaknya atau mungkin
mungkin bersama teman seumurannya Yudi yang memang merantau di Jakarta dan pulang libur Nataru untuk berkumpul bersama keluarga di rumah tercinta. Dan juga dapat kami ceritakan sedikit juga di stasiun Pasar Senen ini, tadi memang juga sudah banyak penumpang yang mengantri tiket atau untuk mencetak tiket, karena sebelum masuk ke stasiun mereka harus mencetak tiket dan untuk nanti diperiksa oleh petugas di stasiun Pasar Senen. Dan melonjaknya atau padatnya penumpang di stasiun Pasar Senen ini juga didukung dengan data, karena memang hari ini sudah ada 34.000 lebih Yudi dan juga pemirsa penumpang yang naik dari stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Dan ini ada sekitar 500.000 lebih yang tiketnya sudah terjual di masa libur Nataru ini. Ini dimulai dari tanggal 18, 19 hingga 20 Desember ini sudah ada tiket yang terjual sekitar 500.000 lebih tiket Yudi dan juga pemirsa. Dan memang dapat kami jabarkan dari 34.000 itu ada sekitar penumpang dari Pasar Senen yang naik dari Pasar Senen, maksud kami ini ada 14.146 dan ada 11.142 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen, lebih tepatnya di tempat kami melaporkan. Namun memang banyaknya penumpang kereta api yang mau menggunakan kereta api ini di stasiun Pasar Senen ini juga disediakan banyak perlengkapan di sini, seperti juga ada mainan anak, mungkin adalah musik juga biasanya Yudi di sini. Dan memang juga untuk tiket ini masih tersedia hingga libur Nataru tahun depan 4 Januari 2026. Dan para penumpang ini juga tetap dihimbau kalau datang ke stasiun ini dihimbau 1 jam sebelum, karena harus mencetak tiket dan dihimbau untuk hati-hati barang bawaannya supaya tidak tertinggal dan selamat sampai tujuan berkumpul bersama keluarga di rumah tercinta. Kembali ke Anda Yuri. Terima kasih banyak. Informasi yang tentu sangat membantu bagi warga yang akan liburan ya, meskipun Ismalianya tetap masih kerja ya. Tetap semangat ya Ismalia, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek juga sudah mulai mengalami peningkatan. Jadi sejak pagi tadi pemirsa, padat sekali kendaraan sudah terlihat, meskipun secara umum lalu lintas masih terpantau lancar ya. Ya, ini arus lalu lintasnya lancar, tapi mobilnya sudah meningkat volume kendaraannya di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan ini juga bisa terus bertambah pemirsa. Semoga meskipun terus bertambah tapi tetap lancar ya lalu lintasnya. Jadi kepadatan kendaraan sudah terlihat di beberapa titik. Lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun sebaliknya meningkat volumenya. Mayoritas kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan jarak jauh mengisi masa libur Natal Tahun Baru. Petugas terus melakukan pemantauan intensif untuk menjaga kelancaran keselamatan pengguna jalan. Pengendara dihimbau waspada, patuhi rambu lalu lintas, tidak mengantuk, dan pastikan kendaraan aman serta mengikuti arahan petugas. Kita update lagi pemirsa, informasi lalu lintas. Ini penting untuk Anda yang mungkin sekarang baru akan berangkat ya dari tol Jakarta Cikampek. Ini seperti apa lalu lintasnya, ada Henry Aprila. Henry, informasi seperti apa peningkatan volume kendaraan di sana? Apakah makin banyak kendaraannya? Silakan. Ya, Yudi dan juga pemirsa, tentunya kalau untuk di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, kami memantau sejak pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini menjelang libur Natal tahun 2025 dan juga tahun baru 2026 ini, masyarakat memang sudah mulai ramai untuk mengisi momen libur tersebut. Kendati demikian, ini sejumlah kendaraan yang melintas di kilometer 47 memang masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga kendaraan alat berat yang sudah melintas sejak tadi pagi. Namun memang disampaikan oleh pihak Jasa Marga ini intensitasnya ataupun angkanya cukup meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, kemudian juga dari pihak Jasa Marga yang juga bekerja sama dengan pihak pengamanan, yakni pihak polisian, bahwa nantinya pada periode Natal dan juga Tahun Baru, libur Natal tahun 2025 dan juga Tahun Baru 2026 sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Namun untuk sejumlah rekayasa lalu lintas ini bersifat kondisional, maksud kami situasional. Jika melihat adanya kepadatan kendaraan yang terjadi di kilometer 47 ataupun di sejumlah titik-titik ruas jalan tol yang dipadati oleh sejumlah kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan-kendaraan pengangkut alat berat. Dan tentunya juga tidak hanya itu, untuk saat ini pun juga pihak Jasa Marga terus menghimbau berkaitan dengan cuaca, mengingat cuaca yang terjadi di kawasan Jakarta terkhusus dan juga di kawasan Jabodetabek ini sering terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga para pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, terutama tetap
memperhatikan kondisi kendaraan sebelum melakukan keberangkatan, dan yang terpenting ini memastikan saldo tol tercukupi agar tidak adanya kepadatan kendaraan di setiap gerbang tol, dan juga memastikan kondisi fisik ini juga baik dan juga bisa beristirahat di setiap rest area yang tersedia agar menghindari sejumlah insiden yang memang dikhawatirkan terjadi. Dan tentunya tidak hanya itu, Yudi dan juga pemirsa, sejak kami memantau ini kami melihat memang kendaraan terus melintas namun tidak dikatakan padat. Disampaikan juga ini kami memantau hanya ramai lancar saja. Tentunya juga menjadi perhatian untuk masyarakat, tetap berhati-hati yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga. Kami terus memantau dan juga melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas yang terjadi di kawasan ruas tol, maksud kami Jakarta Cikampek maupun dari arah sebaliknya, ini di kilometer 47. Sementara saya kembalikan ke Anda Yudi di studio. Wah, terima kasih banyak Henry sudah mengabarkan. Tentu sangat bermanfaat sekali untuk warga yang akan melakukan perjalanan liburan ya di tol di sana ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali Henry.